itu di bulan Februari aku dinyatakan kanker serviks. Awalnya kenapa aku dinyatakan kanker serviks? Karena aku pada saat waktu itu setelah lahiran anakku yang kedua. Jadi waktu itu ngerasa yang agak sedikit nggak nyaman. Jadi dengan keputihan yang berlebih, aku segera cek ke dokter kandungan. Dan ternyata pas aku dicek, betul aku dinyatakan kanker. Dan setelah itu tindakan selanjutnya adalah biopsi. Jadi setelah biopsi itu betul hasilnya ternyata aku dinyatakan kanker serviks stadium 2A. Setelah itu karena aku dari Bogor, jadi aku dilarikanlah ke rumah sakit besar di Jakarta. Tepatnya di Rumah Sakit Darmais. Jadi di sana aku coba melakukan pemeriksaan. Waktu itu aku ketemu dokter onkologi. Nah, jadi di sini yang perlu di-highlight teman-teman, kanker serviks itu tidak selalu melulu hal-hal yang negatif. Buktinya waktu itu sama aku tidak ada turunan kanker, tapi aku divonis kanker serviks karena memang pada saat waktu itu katanya kurang bersih pada saat membersihkan darahnya ya, karena aku waktu itu lahiran normal. Nah, jadi setelah dicek darah dan di MRI, betul aku terkena kanker serviks stadium 2A dengan ukuran si kankernya 7 cm. Nah, tindakan selanjutnya adalah memang aku harus operasi pengangkatan rahim. Nah, karena dengan berjalannya sambil menunggu waktu itu bulan Juni, sedangkan aku baru dapat jadwalnya di bulan Agustus. Nah, di sini nih aku benar-benar melakukan hal yang mungkin kita nggak usah lakuin ya. Salah satunya contohnya adalah dengan cara pijit. Ternyata dengan pijit itu kalau kita sedang sakit harus hati-hati ya. Karena waktu itu aku dipijit di bagian kaki, jadi itu sangat bahaya. Dan aku juga udah nyobain alternatif yang namanya minum jamu segala macam. Mungkin di akunya nggak cocok sih, jadinya makanya ke akunya nggak bagus. Nah, harusnya aku bulan Agustus 2021 aku operasi, tapi aku mundur-mundurin jadi September 2021. Nah, pada saat bulan September aku operasi, jadi di ruangan operasi itu memang dokter sudah menyatakan hanya 2 kalau nggak angkat rahim, yaitu pemindahan indung telur. Ternyata pas setelah dioperasi, stadiumku naik jadi stadium 2B dan itu tidak boleh pengangkatan rahim, jadi hanya pemindahan indung telur. Nah, setelah itu aku pasrah aja sama Allah, apapun yang terjadi aku tetap harus bertahan. Nah, setelah itu tindakan selanjutnya adalah aku harus melakukan radiasi sinar luar dan sinar dalam. Nah, aku nggak sampai di kemo. Jadi hanya radiasi 25 kali sinar luar dan 4 kali sinar dalam. Jadi si radiasinya ini nggak boleh kepotong. Dari Senin sampai Jumat harus terus-terusan kita lakuin. Dan nggak boleh ke stop. Dan waktu itu sih awal-awal yang dirasain, memang badan awal-awal radiasi itu kurang nyaman ya. Jadi ada meriang dan segala macam. Nah, tapi pada saat aku sakit, waktu itu aku memang terjadi semacam keputihan yang berlebih. Sampai aku tuh sehari bisa ganti 20 kali pembalut. Saking udah nggak menampungnya, aku gantilah ke popok. Karena memang saking banyaknya si keputihan itu keluar. Nah, setelah radiasi ke-7, keputihan aku berhenti. Tapi ada efek lain yang muncul. Ternyata aku keluar flek. Dan itu lumayan mengganggu menurut aku. Sinar luar 25 kali udah dilakuin, lanjut ke sinar dalam 4 kali. Sinar dalam 4 kali ini kita dirawat inap. Jadi masuk hari ini, besok tindakan. Dan itu kita kayak di bius lokal ya. Jadi dari kayak yang lahiran normal, jadi ke atasnya kita biasa, tapi ke bawahnya itu kita diobrak-abrik. Nah, apa yang terjadi sebenarnya sih jangan takut. Karena memang yang namanya serviks itu kan harus dibunuh ya. Kalau kata susternya sih, pada saat radiasi sinar dalam itu ada semacam besi yang masuk kurang lebih 30 cm ke dalam vagina. Karena memang harus ngebunuh si serviksnya itu sendiri. Dan ternyata setelah 4 kali juga sinar dalam, aku di MRI di bulan di bulan Januari 2022. Ternyata apa teman-teman? Dari 7 cm, si kansernya bukannya beres, tapi malah ada sisa 1,9 cm. Dan tindakan dokter itu aku harus angkat rahim. Tapi di sini aku nggak mau angkat rahim, dan aku juga konsul sama dokter. Mungkin nggak sih dok, aku nggak operasi. Ternyata kata dokter, itu balik lagi ke kitanya. Yang pasti jangan pernah telat untuk cek darah per 4 bulan sekali. Nah, aku nggak ngelakuin untuk angkat rahim, jadi aku hanya menjaga pola makan. Jadi benar-benar ada pantangan yang aku makan seperti gula putih, aku stop, daging merah aku nggak makan, micin-micinan, dan beberapa buah-buahan yang harus benar-benar dijaga. Nah, setelah itu bulan Juni aku cek darah, ternyata hasilnya masih kurang bagus. Kemudian bulan September aku cek darah juga belum bagus. Dan pada bulan September juga, setelah cek darah tapi ya, temanku Mbak Mia memperkenalkanlah produk AFC ini, si Subarasi dan Utsukushi, yang bisa membantu untuk terapi kanker. Di sini tetap ya, kita juga kan harus cek dulu paten fungsi dan segala macamnya. Tapi di sini aku orangnya tipikalnya
harus selalu mencoba apapun itu karena aku pengen sehat. Nah, aku baru konsum ketiga kali, ternyata flek aku tuh malah banyak dan sampai aku sempat ketakutan ini aku lanjut apa enggak gitu ya. Ternyata kata Mbak Mia lanjut aja deh katanya. Jadi pas waktu itu aku tetap lanjut. Hari ketujuh, alhamdulillah fleknya benar-benar hilang. Tapi ini belum dinyatakan bersih dari kanker ya teman-teman karena aku baru 7 hari konsum. Tapi di sini aku rasakan ke badan aku tuh lumayan membantu banget. Karena yang namanya abis sinar radiasi, badan kita kan abis diobrak-abrik ya. Tiap bangun tidur itu badan kaku, sekaku-kakunya kayak robot. Nah, alhamdulillah si Subarasi ini kan dia untuk meregenerasi sel, jadi sel-sel aku yang rusak itu dibetulin. Dan si Utsukushi memang ada anti cancer dan untuk imun juga. Dari situ aku diperbaiki tubuh aku pelan-pelan. Aku merasa mulai nyaman. Dan pada bulan kedua aku naikin dosis untuk konsumsinya yang tadinya cuma 1 bulan awal pagi suba malam utsu, aku naikin di bulan kedua itu pagi suba utsu, siang suba utsu dan malam suba utsu. Nah teman-teman, jadi di sini perlu di highlight juga ya, kita harus jaga pola makan karena pola makan itu penting banget. Nah tepatnya di bulan Februari 2020